Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, saya Haris Abdurrahman, seorang mahasiswa UNJ sekaligus seorang pengamat sosiologi. Dan di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat langsung bagaimana dinamika organisasi pendidikan yang ada di lingkungan kampus, khususnya dari sudut pandang mahasiswa itu sendiri. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memahami bagaimana organisasi-organisasi ini tidak cuma sebagai tempat kegiatan, tapi juga sebagai ruang belajar sosial dan struktur pendidikan informal. Nah, kita bakal bahas dari sisi teori, praktik lapangan, dan juga tantangan-tantangan yang dialami mahasiswa secara langsung. Dari kita bahas di bab pertama adalah bagian konsep dasar sosiologi organisasi pendidikan. Nah, jadi sosiologi organisasi pendidikan adalah cabang sosiologi yang melihat bagaimana institusi pendidikan termasuk struktur, normanya, relasi kekuasaan, dan budayanya berjalan secara sosial. Nah, dalam konteks kampus, organisasi mahasiswa ini adalah bagian penting dari sistem ini. Mereka punya struktur formal, nilai bersama, pembagian tugas, hingga budaya tersendiri. Nah, menurut Etzioni, organisasi bisa diklasifikasi berdasarkan bentuk kontrol dan keterlibatan anggotanya. Organisasi mahasiswa biasanya masuk ke tipe normative organization, yaitu organisasi berbasis nilai dan tujuan bersama. Tapi dalam praktiknya, kadang organisasi ini bisa saja berubah jadi ajang perebutan posisi atau eksistensi. Nah, dan ini bisa bertolak belakang dengan nilai awalnya tadi. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke bab struktur dan birokrasi dalam organisasi mahasiswa. Nah, jadi dalam organisasi mahasiswa kita biasa kan nemuin struktur formal yang seperti biasa yang jelas gitu, kayak ketua, sekretaris, bendahara, kepala divisi, anggota, terus ada wakil ketua dan lain sebagainya. Tapi muncul pertanyaan di sini. Yang pertanyaannya itu, apakah struktur ini fungsional? Jadi banyak mahasiswa yang cerita kalau organisasi ini tuh kadang cuma sebagai formalitas saja. Maksudnya struktur organisasi ini kayak tadi, kayak ketua, wakil ketua, bendahara gitu. Karena banyak kasus kayak ketuanya yang nggak aktif, habis itu anggotanya yang pasif, habis itu divisi kerja yang nggak sinkron, dan lain sebagainya. Dan ini, masalah seperti ini tuh bisa dikaitkan sama satu teori, yaitu teori struktural fungsionalisme oleh Talcott Parsons. Yang dimana intinya kalau salah satu di subsistem organisasi itu nggak berfungsi, maka sistem keseluruhan bisa nggak stabil. Nah, terus di sini birokrasi juga jadi masalah. Jadi untuk jalannya program kerja, biasanya proposal itu kan harus melewati banyak tangan, seperti pembina, biro akademi, sampai ke rektorat gitu. Nah, karena jadi masalah, hal ini tuh sejalan dengan kritik Max Weber soal birokrasi modern, yang dimana efisiensi secara struktur seringkali lambat dan menyulitkan di lapangan. Nah, jadi kita akan membahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu budaya organisasi mahasiswa. Jadi, budaya organisasi kampus itu unik. Ada yang terbuka, ada juga yang kaku atau tertutup. Nah, beberapa organisasi menerapkan sistem kaderisasi yang kuat biasanya, yang tujuannya memang baik, yaitu membentuk karakter yang loyalitas. Tapi sayangnya, praktiknya kadang berlebihan. Karena beberapa kasus sering kita temukan bahwasanya adanya senioritas yang tinggi, lalu ada juga tekanan psikologis, bahkan ada unsur pelecehan di dalamnya. Nah, dalam sosiologi organisasi pendidikan, budaya organisasi adalah serangkaian nilai, norma, dan kebiasaan yang dibangun dalam jangka panjang. Nah, budaya yang terlalu tertutup bisa menciptakan eksklusivisme. Akibatnya, mahasiswa yang punya ide segar atau gaya yang kerja yang berbeda biasanya itu terpinggirkan. Dan sebaliknya, organisasi yang adaptif dan terbuka justru jadi tempat berkembang buat mahasiswa. Mereka nggak cuma belajar organisasi, tapi juga soal demokrasi, kerja tim, dan komunikasi antar generasi. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita ke konflik
dalam organisasi mahasiswa. Nah, jadi konflik itu memang jadi hal yang hampir selalu muncul di organisasi mahasiswa. Misalnya kayak konflik antar anggota karena beda ide, atau karena rebutan jabatan, atau mungkin karena kurangnya transparansi keuangan. Nah, menurut teori konflik sosial oleh Karl Marx, setiap organisasi menyimpan potensi konflik karena adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata. Yang punya posisi lebih tinggi kadang cenderung punya akses ke sumber daya yang lebih luas, entah itu informasi, dana, atau pengaruh gitu, yang mungkin itu bisa menyebabkan percikan konflik yang terjadi di dalam organisasi. Nah, dalam organisasi kampus ini bisa dilihat dari yang pertama tuh, seperti tadi contoh yang tadi, yang pertama adanya ketua atau senior yang dominan. Terus adanya kelompok kecil yang pegang kendali. Maksudnya kayak circle dalam circle mungkin. Dan yang terakhir adalah program kerja yang tidak inklusif. Nah, tapi konflik itu nggak selalu negatif. Jadi dalam pendekatan teori interaksionalisme simbolik, konflik bisa jadi proses negosiasi makna dan peran sosial. Jadi kalau direspon dengan cara yang terbuka atau komunikatif, konflik itu justru bisa jadi bahan evaluasi dan perbaikan organisasi. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu organisasi mahasiswa sebagai lembaga sosial pendidikan. Nah, dalam sosiologi pendidikan, ada sebuah konsep yang dikenal sebagai sosialisasi sekunder, yaitu sebuah proses pembelajaran nilai dan keterampilan sosial di luar lingkungan sekolah dan keluarga. Gitu. Jadi kayak sebuah proses pembelajaran nilai dan keterampilan sosial di luar lingkungan keluarga dan sekolah formal. Ya, seperti itu. Nah, apa saja tuh? Banyak. Mungkin kayak circle pertemanan atau kelompok-kelompok sosial lainnya gitu. Dan organisasi kampus. Jadi, organisasi kampus adalah tempat sosialisasi sekunder yang sangat kuat. Nah, di sini mahasiswa tuh belajar banyak gitu. Mahasiswa bisa belajar konflik, atau mungkin cara menghadapi konflik itu sendiri. Lalu ada mengorganisir acara, habis itu membuat proposal, terus ada berkomunikasi dan pihak kampus, dan lain-lain sebagainya. Karena mahasiswa itu bisa belajar banyak dari organisasi kampus. Nah, disinilah nih, di organisasi kampus inilah nilai-nilai seperti tanggung jawab, lalu leadership, habis itu nilai disiplin, kedisiplinan, habis itu ada nilai kejujuran, itu dan sampai ke manajemen stres itu terbentuk gitu di tiap-tiap individu mahasiswa yang terikat dengan organisasi kampus. Nah, tapi kalau organisasi kampus itu jadi terlalu elitis, nggak adaptif, dan tertutup terhadap kritik, maka fungsinya sebagai lembaga pendidikan itu bisa gagal. Karena apa? Ya karena tadi gitu, nilai-nilai seperti tanggung jawab, leadership, kedisiplinan, habis itu kejujuran, sama manajemen stres, sama yang lain-lain, itu tuh nggak terbentuk jadinya. Dan di sini mahasiswa itu bakal jadi individu yang apatis, atau sekedar ikut organisasi itu cuma buat CV doang, habis itu sama cari nama lah gitu, bukan karena nilai perjuangannya. Ya, selanjutnya kita akan membahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu penutup dan kesimpulan. Nah, dari semua analisa tadi, kita bisa tarik satu kesimpulan. Organisasi mahasiswa adalah bagian dari dinamika organisasi pendidikan yang nyata, kompleks, dan penuh tantangan. Kita sebagai mahasiswa, termasuk saya sendiri, bukan cuma peserta, tapi juga penggerak dari organisasi itu sendiri. Nah, maka dari itu penting buat kita untuk terus belajar dan sadar bahwasanya struktur, budaya, dan konflik itu bisa jadi alat belajar untuk diri kita sendiri, asalkan kita reflektif dan terbuka terhadap adanya perubahan. Ya, saya Haris Abdurrahman sebagai mahasiswa dan penggerak dan pengamat sosial UNJ mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga
organisasi mahasiswa di kampus kita bisa terus berkembang jadi ruang tumbuh yang sehat dan progresif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 听到右边，小情歌都美得多漫天，咖啡是加菲的甜甜圈，咖啡喝惯了换你选。Let's